Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ebrilia Solikah, NIM 03222040, Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian Akidah, Dalil atau Argumentasi dalam Akidah, Tujuan, Metode-metode peningkatan akidah, dan prinsip akidah Islam. Yang pertama, kita akan membahas pengertian akidah. Akidah Islam adalah keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah, dengan segala kewajiban, bertauhid, dan taat kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Akidah ini merupakan dasar dari iman seorang muslim dan merupakan bagian integral dari syahadat yang diucapkan dalam Islam. Dalam Islam mempunyai rukun iman yang berjumlah 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, dalil atau argumentasi dalam akidah. Yang pertama, ada dalil dari Al-Quran, yaitu dalil dari Al-Quran adalah dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber utama dan paling otoratif dalam Islam untuk digunakan membuktikan ajaran-ajaran akidah. Yang kedua, ada dalil dari hadis. Dalil dari hadis adalah yang diambil dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Hadis ini sering digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah. Yang ketiga, ada dalil dari ijma atau konsensus ulama. Dalil dari ijma adalah dalil yang diambil oleh kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah akidah atau fikih yang dianggap sebagai dalil yang sah. Ijma menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, ada dalil dari qiyas atau analogi. Dalil ini merupakan proses penalaran dengan analogi untuk menetapkan hukum atau keyakinan baru berdasarkan dalil yang sudah ada. Qiyas biasanya digunakan ketika tidak ada dalil langsung dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada tujuan akidah Islam. Yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kedua, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Ketiga, memerdekakan akal dan pikiran. Yang keempat, menenangkan jiwa dan pikiran, menghindari perbuatan yang sesat, membimbing manusia ke jalan yang benar, dan mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesalkan. Selanjutnya ada metode-metode pengajaran akidah Islam. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu dengan akidah yang benar, kokoh, dan tangguh. Kualitas akidah ini tidak hanya diukir dari kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah atau kepada yang lain, seperti yang tercantum di dalam rukun iman. Namun lebih jauh dari itu, kepercayaan itu harus bisa dibuktikan dalam praktik kehidupan. Yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini, peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati anggota keluarganya. Sedini mungkin, keberhasilan penanaman akidah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Selanjutnya ada prinsip akidah Islam.
meliputi 1. Mengakui bahwa Allah adalah yang Maha Esa dan wajib disembah. Kedua, mengakui bahwa para nabi adalah utusan Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah petunjuk hidup. 4. Meyakini adanya hari kebangkitan dan pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia. Yang kelima, meyakini bahwa Allah Maha Adil dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Dan yang terakhir, tidak mencari wali atau penolong selain Allah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.